Dan ingat, yang menjadi korban kebiadaban PKI adalah ulama, TNI, kalangan santri. Sekaligus kita mau lihat bagaimana jiwa nasionalis Panglima TNI. Kita mau lihat. Ya kita lihat saja. Kalau sampai itu nggak dilakukan, ya kita tanda tanya. Jiwa prajuritnya, jiwa nasionalisnya bagaimana? Ya, Sabta Marganya. Ya mudah-mudahan terbangun kalau lagi tidur. Ingat, kalau jenderal saja mereka berani bunuh, apalagi rakyat kecil, jenderal mereka bunuh. Itu faktanya. Itu kan lagu lama yang disebarkan oleh intelijen hitam, oleh orang-orang yang tidak suka persatuan umat Islam. Engkau bisa menghilangkan Habib Rizik dari media sosial. Engkau bisa menghapus Habib Rizik dari media sosial. Tapi engkau lupa, tidak bisa menghapus Habib Rizik dari hati kami semua. Dan itu memang lelah. Tapi imam besar kita lebih lelah. Itu yang membuat kita lebih semangat. Kita mungkin susah, tapi imam kita lebih susah, tapi nggak berhenti melakukan perlawanan. Nabi Muhammad kurang apa? Jujur, amanah, baiknya kayak apa? Masih dimusuhin. Apalagi model-model kita yang jauh dari Rasulullah. Saya tidak tahu di mana letak hati nuraninya, letak kemanusiaannya, logikanya, kebijaksanaannya, andekan pilkada tetap berjalan. Sementara korban semakin berjatuhan. Saya nggak ngerti di mana nanti letak hati nurani mereka-mereka yang memaksakan pilkada ini tetap berjalan. Kalau faktanya terkait dengan Ahok. Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. Halo, apa kabar? Kawan TV One, sahabatku tercinta. Seperti biasa, saya Duli Duance akan selalu memberikan informasi terupdate tentang hal-hal yang lagi viral ya, terutama di media sosial. Banyak hal yang sering kita baca, kita lihat dan kita dengar bahwa suatu berita yang menarik itu adalah berita yang memiliki satu nilai provokatif. Tapi nggak boleh juga sih. Nilai provokatif itu harus memiliki data dan fakta. Cuma bagi kita sebagai jurnalis menjadi menarik untuk kita mencari narasumbernya agar kita tidak menyebarkan hoak. Nah, untuk itu saya tidak berpanjang kalam. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustaz Selamat Marif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kawan TV One tahu kan, kemarin sempat kita bahas bahwa kok ini orang jerit-jerit gitu, minta Panglima untuk menayangkan film dokumenter G3 PKI yang nanti soal tanggal 30 dan berapa hari lagi tadi ya. Itu kenapa sih kok Ustadz langsung di viral itu Panglima? Ya, itu bagian dari isi ceramah kajian saya di Kota Tangerang sebetulnya. Dan kita memang melihat keprihatinan bahwa indikasi kebangkitan komunis neo-PKI itu luar biasa tingginya semakin hari ini. Nah, sehingga penting untuk mengingatkan anak bangsa, seluruh bangsa Indonesia bahwa ada pelajaran pahit yang pernah diterima bangsa ini. Ada kejadian yang sangat menyakitkan buat bangsa dan negara ini. Ada sebuah kekejaman yang luar biasa. Ada sebuah tindakan-tindakan yang sangat biadab terhadap anak bangsa ini. Dan itu tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Nah, tentunya kita nggak ingin bahwa kejadian itu kan terulang kembali.
Maka salah satu ikhtiar kita, salah satu upaya kita agar anak bangsa ini tidak lupa terhadap sejarah bangsa ini dan membendung bangkitnya Neo PKI, maka penting diputar ulang setiap tahunnya tanggal 30 September film G13 PKI. Kenapa? Faktanya begitu tahun-tahun terakhir ini semua TV tidak menayangkan, hanya satu TV tertentu, bahkan pernah ada 1 tahun nggak ditayangkan sama sekali. Efeknya apa? Generasi-generasi bangsa yang muda-muda, adik-adik di bawah kita, anak-anak kita nggak tahu kejadian itu. Karena apa? Di buku pelajaran pun di kurikulum udah dihapus. Nggak ada. Sejarah PKI nggak ada. Padahal itu sebuah pemberontakan yang luar biasa, yang nggak boleh dilupakan. Nah, kalau tidak ditayangkan pula, akhirnya anak-anak kita nggak ngerti sejarah. Sehingga nanti ketika Neo PKI bangkit, kita nggak punya persiapan. Kemudian memang spesial saya minta kepada Panglima TNI 2 hal. Yang pertama, untuk mendesak Presiden bahwa semua TV, mau lokal, mau nasional, mau swasta, mau TV pemerintah, untuk menayangkan serentak. Wajib menayangkan. Sehingga nggak ada pilihan buat pemirsa kecuali nonton itu. Artinya ada sebuah pemaksaan untuk melihat fakta sejarah oleh bangsa. Kenapa yang saya minta Panglima TNI? Karena faktanya 48, 65 yang menjadi garda terdepan untuk melawan pemberontakan PKI adalah TNI dan umat Islam, kalangan santri, kalangan ulama. Dan ingat, yang menjadi korban kebiadaban PKI adalah ulama, TNI, kalangan santri. Nah, sehingga kita mengingatkan pada Panglima TNI, jangan sampai ini pemberontakan terulang yang akan jadi korban. Yang dikejar-kejar nanti oleh PKI, ya anak buahnya Panglima TNI. Jangan biarkan nanti justru anak buah Panglima TNI jadi korban kebiadaban PKI. Makanya kita perlu mengingatkan, sekaligus kita mau lihat bagaimana jiwa nasionalis Panglima TNI. Kita mau lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tanggal 1 Oktobernya kesaktian Pancasila. Ya kan? Udah sepakati itu kan. Nah, kita ingin juga Panglima TNI secara gentle, secara gagah, secara berani menyatakan di tanggal 1 Oktober, di hari kesaktian Pancasila, bahwa Pancasila 18 Agustus itu adalah Pancasila yang disepakati, yang merupakan harga mati yang tidak boleh diganti oleh siapapun. Dan kita ingin Panglima TNI berbicara di depan rakyat Indonesia, pasang badan, tunjukkan tentaranya bahwa TNI akan ada di garis terdepan untuk menghalangi, melawan siapapun yang ingin coba-coba ganti Pancasila dengan apapun. Ini luar biasa. Tapi menurut Ustadz, berani nggak Panglima melakukan ini? Ya kita lihat saja. Kalau sampai itu nggak dilakukan, ya kita tanda tanya. Jiwa prajuritnya, jiwa nasionalisnya bagaimana? Ya, Sabta Marganya. Sabta Marganya sampai mana? Betul. Oh iya. Jadi Ustadz tujuan sebenarnya hanya mengingatkan kepada Panglima. Betul. Wah, ini sudah ada Neo PKI ini depan lo nggak bergerak sih, kasar begitu. Jangan-jangan Panglima TNI lagi tidur aja. Ya, mudah-mudahan terbangun kalau lagi tidur. Ya, kita bangunkan saja kalau tertidur ya. Ya, makanya gunanya dari seperti Ustadz, ulama-ulama lain kan mengingatkan beliau. Kewajiban kita mengingatkan. Bukan berarti kita, ya sahabat Wan Kawan Tipuan, berarti bukan Ustadz Selamat Ma'arif ini membenci, tidak. Jangan ke sana. Tapi dia mengingatkan kepada Panglima TNI untuk bangun, untuk harus tahu, dia harus berani. Sabta Marga itu betul-betul harus dijalankan gitu. Jangan sampai dibiarkan Neo PKI ini bergerak, lalu semena-mena dia akan merangsek istilahnya, menghabisi kita secara perlahan, kan ngeri juga. Nah, selanjutnya apa tujuan Ustadz untuk mengingatkan, mengingatkan dan meminta mungkin ya bahasanya kepada Panglima TNI ini untuk betul-betul berani loh gitu, harus begini gitu. Iya, jadi kan begini, sebetulnya salah satu hasil pertemuan anak NKRI di Hotel Sofyan itu menyepakati tanggal 30 September itu akan ada nonton bareng, nobar di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ya kan? Karena memang tahun-tahun kemarin tidak semua stasiun televisi menayangkan. Ini kan faktanya. Makanya ada kesepakatan para tokoh, para ulama
yang tergabung dalam anak NKRI untuk nobar tanggal 30 Oktober di depan masjid taklim, depan musola, depan pesantren, depan rumah, lapangan terbuka. Begitu tadi kesepakatannya. Tapi begitu mengingat ini COVID-19 Corona naik terus angkanya, ya kan? Sehingga justru karena kita mengutamakan keselamatan rakyat, mengutamakan keselamatan umat, mengutamakan keselamatan orang lebih banyak, makanya kita minta Untuk ditayangkan. tayangan di semua televisi sehingga tidak ada nobar di mana-mana. Ya, betul. Orang akan stay di rumahnya Kita masing-masing. nonton film itu. Betul. Tapi kalau pemerintah tidak menayangkan ini film, ya jangan salahkan juga kalau nanti rakyat untuk mempertahankan NKRI, untuk mengingatkan anak bangsa bikin nobar di mana-mana. Nah, betul. Justru kita mengingatkan Panglima TNI untuk mengingatkan Presiden supaya semuanya stay di rumah. Sehingga kenaikan angka Corona bisa Itu kita tahan, bisa kita turunkan. Dan penyebaran luasnya tidak terjadi. Betul, ini kan upaya-upaya kita begitu. Karena memang yang terakhir kan kita udah melihat cara-cara gaya-gaya PKI menghabisi ulama udah depan mata. Udah kelihatan. Itu yang Syekh Ali Jaber itu indikasi gaya model PKI. Ingat, kalau jenderal saja mereka berani bunuh, apalagi rakyat kecil, jenderal mereka bunuh. Itu faktanya. Makanya bahaya kalau sampai dibiarkan, dikasih angin, dikasih pintu, dikasih peluang. Begitu. Oleh karenanya kita minta Panglima TNI untuk tegas urusan ini. Oh, betul. Ya, wan kawan TV One, sebenarnya ini tidak perlu persulit ya. Ini kan sifatnya kan film dokumenter yang memang layak untuk rakyat tahu. Kalaupun misalnya yang tidak suka dengan tayangan itu, ya kita harus tahu pasti itu PKI yang nggak suka itu ditayangkan. Saya tegaskan itu pasti PKI yang nggak suka itu ditayangkan. Ya ngapain dulu lu berontak? Kalau nggak kan aman-aman aja. Nah, Ustadz, selain itu Ustadz, masalah di luar dari permintaan kita ya, himbauan kita kepada Panglima untuk dia hidup. Sekarang 212 itu masih solid nggak sih? Alhamdulillah Munas kita kemarin yang kedua 136 kabupaten kota, 22 provinsi hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Yang jaraknya jauh karena ada halangan transportasi, mereka Zoom awal sampai akhir ikut Munas. Tokoh-tokoh kita juga banyak yang hadir, kecuali yang memang lagi sakit. Jadi alhamdulillah sampai hari ini di bawah komando IBHRS, di bawah binaan beliau, PA 212 tetap solid dan insya Allah akan istiqomah berjuang terus. Berarti isu-isu pecah kongsi itu nggak ada ya? Itu kan lagu lama yang disebarkan oleh intelijen hitam, oleh orang-orang yang tidak suka persatuan umat Islam, yang tidak ingin gerakan 212 itu memantau, mengkritisi, menjadi oposisi pemerintah. Orang-orang yang takut dengan kebangkitan Islam, orang-orang yang takut dengan persatuan umat Islam. Nah, itu gaya-gaya mereka memang begitu. Kadang dia memecah dari luar, kadang memecah dari dalam, sebarkan isu-isu si A begini, si B begini, agar kita keruh di dalam, kemudian terjadi perpecahan. Tapi saya tegaskan di sini bahwa alhamdulillah PA 212 ulamanya, tokohnya tetap solid, tetap kuat, tetap bersatu di bawah komando imam besar kita. Bahkan alhamdulillah kita melahirkan anak NKRI. 174 ormas tergabung di dalamnya. Dalam NKRI. Dalam anak NKRI ya, Aliansi Nasional Anti Komunis. Itu 174 ya. Kita membidani lahirnya itu tetap di bawah kontrol dan arahan imam besar kita Habib Rizik. Dan terbukti Juni tanggal 24 kita turun di depan DPR MPR yang hadir ribuan, padahal kondisi corona begini, ya kan. Kemudian tanggal 5 Juli kita bikin akpel akbar laskar-laskar berbagai ormas di Jakarta Selatan di Kebayoran, sekitar 5.000 yang hadir, ya, yang siap sedia pasang badan menjaga ulama, siap sedia melawan bangkitnya PKI komunis. Kemudian 16 Julinya kita turun kembali ketika paripurna di depan DPR MPR dan datang ribuan.
Jadi isu itu ya isu untuk memecah belah kita. Iya, kebiasaan gitu. Mereka memecah belah umat Islam itu di saat umat Islam lagi kuat. Saya rindu sama imam besar kita ya. Semuanya kangen, semuanya rindu. Tapi beliau ketika komunikasi dengan kita, sampaikan kepada umat yang rindu dengan beliau. Justru beliau Habib Rizik lebih rindu terhadap umat Indonesia. lebih rindu. Insya Allah kita doakan semoga rakyat Indonesia ya, terutama kaum muslimin, muslimat. Kita doakan semoga beliau cepat pulang lah. Amin. Sebabnya kalau beliau ada itu beda rasanya kalau beliau pulang. Iya. Cuma yang nggak suka itu PKI ya. Ya, tapi begini, ada sebuah perhitungan yang salah oleh kubu-kubu Islam. Dia pikir Habib Rizik diasingkan, Habib Rizik dijauhkan dari umat, gerakan berhenti, perlawanan berhenti. Ternyata salah. Begitu beliau tidak ada, beliau lupa. Beliau berhasil mengkader anak-anak muda, mengkader pengurus EPI, pengurus 212 yang luar biasa. Sehingga kontrol dari beliau di kota suci Mekah terhadap kawan-kawan kita-kita di Indonesia terus berjalan dan perlawanan pergerakan terus berjalan. Bahkan prediksinya, nggak ada Habib Rizik, reuni cuma dihadiri ratusan orang. Tapi ternyata lebih daripada 2016. Artinya pengaruh beliau, omongan beliau, amanah beliau itu tidak mengenal posisi dimanapun. Mau di luar negeri, mau dalam negeri, ternyata umat sami'na wa ta'na terhadap beliau. Dan itu menunjukkan kecintaannya. Dan yang mereka salah juga, di media sosial di-cut luar biasa Habib Rizik. Asal ada foto Habib Rizik, langsung di-jam, langsung dinonaktifkan. Mereka lupa. Engkau bisa menghilangkan Habib Rizik dari media sosial. Engkau bisa menghapus Habib Rizik dari media sosial, tapi engkau lupa tidak bisa menghapus Habib Rizik dari hati kami semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya betul. Memang beliau itu salah satu tokoh agama ya. Dan kalau ada yang sampai, kan Kapolda Sumut kan yang menyatakan bahwa Pak Riko kalau nggak salah menyatakan bahwa Habib Rizik itu adalah imam besar. Kita doain aja Pak Riko jadi Kapolri. Walaupun dia tersendat-sendat. Sekarang bintang 3 kalau nggak salah ya. Bintang 3 udah komjen ya. Kabak Intelkam ya. Belum tahu saya, tapi kalau yang jelas dia sudah bintang 3 dia. Komjen ya. Dia santai aja orangnya Pak Riko. Santai aja. Dan dialah yang Kapolda di seluruh Indonesia yang berani menyatakan bahwa Habib Rizik itu adalah imam besar umat Islam. Hebat Pak Riko itu. Nah lalu bagaimana Ustaz? Masalah kembali ke PI 212 kan Habib Rizik kan nggak ada, cuma dia koordinasi aja. Artinya kan jutaan umat yang dikoordinir oleh PA 212 ini dikomandoi oleh Habib Rizik. Ini kan nggak gampang mengkoordinir mereka. Iya, 3 tahun kita membina apa yang sudah dibangun oleh beliau, menjaga spirit 212. Alhamdulillah EPI, GNPE, PA 212 selalu berjalan bersama. 3 inilah yang menjadi penopang kekuatan spirit 212. Kita bertiga sinergi terus. Tidak ada keputusan yang kita ambil tanpa musyawarah dengan 3 elemen ini. EPI, GNPE, PA 212. Nah inilah yang kemudian merajut kawan-kawan tiap daerah. Makanya EPI punya jaringan, GNPE punya jaringan, PA punya jaringan, 134 kota. Sekarang sudah nambah, habis Munas sebulan itu sudah nambah hampir 26. Ya, informasinya kabupaten kota yang sudah mendeklarasikan sebagai koordinator kabupaten kota. Artinya kita bertiga itu, 3 elemen besar ini sinergi di lapangan. Merajut spirit 212. Dan itu memang lelah. Tapi imam besar kita lebih lelah. Itu yang membuat kita lebih semangat. Kita mungkin susah, tapi imam kita lebih susah, tapi nggak berhenti melakukan perlawanan. Sehingga semangat itulah, keistiqomahan, keikhlasan kami yang kami rajut sampai ke teman-teman daerah. Sehingga koordinator-koordinator tiap-tiap wilayah, bahkan kita akan upayakan sampai dengan tingkat kecamatan kita punya koordinator yang merupakan alumni, kita rajut dengan komunikasi. Kuncinya memang 3 tahun menjelang reuni yang keempat itu silaturahim.
kita dari pusat senantiasa silaturahim dengan tokoh, dengan ulama, dengan pengasuh pondok pesantren yang memang terlibat di 212, dengan teman-teman korda-korda, korlap-korlap tiap daerah kita silaturahim, baik melalui media sosial ataupun melalui darat kita sering silaturahim. Itu kunci kekuatan untuk menyatukan umat. Dan yang tidak boleh lupa, yang membuat kita ini bersatu, ya imam besar kita, Allahu Akbar, Habib Rizik. Allah Akbar. Ustadz gini, waktu 212 kan sedikit banyak kan saya tahu betul ada juga ulama-ulama yang menentang pertama kali itu. Nah sekarang bagaimana mereka terhadap 212 yang ulama yang kurang sejalan, mungkin bahasanya agak menentang kegiatan tersebut. Faktanya 212 meledak loh. Ya nggak cuma 2016 ya, reuni pun kan masih ditentang oleh beberapa tokoh gitu kan, dengan berbagai alasan, hujah mereka. Bagi kami dalam sebuah perjuangan itu biasa. Nabi Muhammad kurang apa? Jujur, amanah, baiknya kayak apa? Masih dimusuhin. Apalagi model-model kita yang jauh dari Rasulullah. Artinya segala tantangan yang kita hadapi tetap dengan bijak kita akan hadapi. Kalau masukan-masukannya itu ada nilai positif, ya tidak ada salahnya kita ikutin juga. Tapi kita punya prinsip, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan kami menjadi kafilahnya tetap berlalu, yang lain silahkan jadi apanya begitu. Silahkan menggonggong dulu. Udah mengonggongnya itu kita jalan aja. Sahabat One Kawan TV One, kalau berbicara dengan Ustadz Selamat Ma'arif ini sebenarnya nggak bisa ya sehari 2 hari, sejam 2 jam itu berhari-hari semestinya. Karena banyak sekali semestinya harus kita gali ke beliau ini. Ustadz Selamat Ma'arif ini, maaf tadi saya lupa, dia adalah sampai sekarang masih dipercaya sebagai Persatuan Alumni Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212. Jadi jabatan itu kan namanya manusiawi, pasti banyak sekali kan yang mau mengambil jabatan itu. Tapi kenapa kok malah Ustadz Selamat Ma'arif yang dipercaya oleh IB ya? Apa alasannya? Ya itu kan hasil munas ya. Hasil munas kemarin itu bagi kita kan jabatan itu amanah. Ya kan, yang namanya amanah kapan saja ya silahkan. Dan kita memang kawan-kawan nggak ada yang ambisi pegang sebuah jabatan. Tapi ketika kemudian musyawirin peserta munas hampir 90% lebih ya dari 136 kabupaten kota itu merekomendasikan saya untuk menjabat kembali, dan kemudian itu disondingkan terhadap imam besar kita Habib Rizik. Jadi kalau kita itu memang tidak mengenal voting kalau musyawarah. Jadi musyawirin itu peserta munas mengumpulkan nama saja. Semua peserta punya hak yang sama. Silakan mengumpulkan nama, mengajukan nama. Nanti keputusannya ada di imam besar. Imam besar menentukan, pastinya dia melihat bagaimana aspirasi dari peserta munas begitu. Nah, ternyata memang hampir 90% lebih menginginkan saya melanjutkan perjuangan ini dengan segala resiko yang ada. Termasuk IB sampaikan waktu pembukaan munas, siapapun ketua PA yang akan terpilih nanti di awal pembukaan beliau katakan harus siap berjuang dan harus bersedia siap menerima resiko perjuangan. Ya, artinya apapun resiko perjuangan harus berani menanggungnya. Salah satunya sempat diperiksa polisi ya. Jadi tersangka. Diteror juga pernah kan rumahnya. Itu resiko perjuangan ya. Nah, kemudian ternyata imam besar juga masih mempercaya saya sebagai ketua umum sehingga dikuatkan oleh beliau. Akhirnya di munas kedua kemarin masih dipercaya. Ya saya bismillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebuah amanah. Mudah-mudahan istiqomah terus berjuang bersama ulama-ulama kita. Pandangan politik PA 212 ke depan apa tuh? Ya kita kan cuman gerakan moral, bukan partai politik, bukan. Sehingga kita kemarin terlibat dalam perpolitikan 2015 karena ada istimewa ulama. Ya kan. Andai kan tidak ada istimewa ulama, kita nggak ikut-ikutan. Kita mendukung seseorang kemarin itu bukan karena orangnya, tapi karena istimewa ulamanya. Nah, kedepannya belum ada istimewa ulama.
Jadi ya kita nggak punya pandangan politik, termasuk urusan pilkada ini. Kita nggak ada urusan. Cuman memang kami sangat menginginkan ini pilkada ini harusnya memang ditunda. Karena memang kondisinya sedang tidak normal. Dan ini untuk kepentingan keselamatan rakyat lebih banyak. Saya tidak tahu di mana letak hati nuraninya, letak kemanusiaannya, logikanya, kebijaksanaannya, andaikan pilkada tetap berjalan. Sementara korban semakin berjatuhan. Saya nggak ngerti di mana nanti letak hati nurani mereka-mereka yang memaksakan pilkada ini tetap berjalan. Karena faktanya sehari udah 4.000 orang. Ya, ini kan luar biasa. Jadi artinya nanti kepentingan politik oleh penguasa ternyata lebih tinggi daripada kepentingan keselamatan rakyat. Padahal tugas negara adalah menyelamatkan bangsa dan negara ini. Mestinya keselamatan rakyat jauh lebih tinggi daripada urusan politik, urusan partainya masing-masing. Nggak boleh kepentingan partainya mengalahkan kepentingan keselamatan rakyat. Nggak boleh. Dan andaikan ternyata pemerintah memaksakan, ya kemungkinan ada sikap kita untuk menyerukan kepada umat, kepada rakyat untuk tidak terlibat dalam pilkada besok. Iya, betul. Saya setuju benar. Bukan hanya Ustadz Selamat Marid aja kan menghimbau pemerintah untuk ya lebih bijak lah gitu. Kalau bisa jangan dulu dilaksanakan. Semua orang itu, semua pakar pengamat politik ya kan mengatakan bahwa kalau bisa itu ditunda gitu karena tidak pas benar waktu yang saat ini. Yang masih bisa berpikir dan masih punya hati nurani, saya pikir sama. Iya, akan minta ditunda. Kecuali 2 itu sudah hilang ya. Betul makanya kasihan. Sahabat Wan Kawan TV Wan, kalau kita merujuk dari terbentuknya 212 ini sebenarnya diawali dari adanya seseorang yang menistakan agama Islam ya Teh? Betul. Itu awalnya. Lalu mereka terbentuk, alhamdulillah umatnya makin banyak, kader-kadernya makin banyak, dan dari gerakan moral ini sendiri P212 ini malah makin kuat. Saya mengulangin kutip omongan dari Ustadz Selamat Marid tadi bahwa tidak ada itu P212 itu pecah, nggak ada pecah-pecah kongsi. Memang dibentuk dan dibenturkan oleh orang-orang yang tidak suka aja kalau umat Islam ini bersatu. Ustadz, sekarang masalah Prabowo ya Teh? Ya, kenapa? Ini kan viral juga kan. Apakah betul P212 ini menarik diri dari dukungan Prabowo? Ya kan kita mendukung Pak Prabowo itu. Istimewa ulama tadi. Iya, 2019 kan pilpresnya udah selesai. Artinya kalau Udah nggak ada urusan lagi, nggak ada urusan dan lagi. tidak ada sikap itu kan? Nggak ada. Jadi emang udah selesai. Urusan 2024 ya lihat nanti. Kami hanya menyarankan kepada Pak Prabowo yang katanya oleh partainya akan digadang-gadang kembali, mengingatkan kan, apa iya Pak Prabowo seumur hidupnya jadi capres terus? Iya betul. Ya, yang kedua masih banyak kalangan muda yang punya potensi yang luar biasa, yang masih diberikan peluang. Makanya kalau Pak Prabowo itu seorang negarawan, pasti akan memberikan peluang kepada anak-anak muda dong untuk tampil memimpin bangsa dan negara ini. Cukuplah jadi bangsa bapak bangsa untuk negara ini, begitu. Nah urusannya memang udah selesai dengan Pak Prabowo, kita nggak ada urusan lagi begitu. Karena pilpres sudah selesai kan? Iya, ditambah kemudian hasil istimewa ulama 4 bahwa kita menjaga jarak dengan pemerintah sehingga siapapun yang tergabung dalam pemerintah sekarang, yang kita memang meyakini pemerintah sekarang itu didapatkan dari sebuah kecurangan, sebuah kezoliman. Betul. Sehingga kita harus jaga jarak. Maka siapapun yang bergabung, yang koalisi dengan ini pemerintah dengan rezim sekarang, ya kami harus jaga jarak. Nah ketika Pak Prabowo kemudian menjadi bagian dari rezim ini, ya pasti kami jaga jarak dong. Itu kan hasil istimewa ulama 4 yang kita samina wa ta'na begitu. Oh iya betul. Ya ini kan semoga saja sekarang kan siapa Pak Rizal Ramli dan Rafi Harun kan lagi menggugat kan ke MK tentang undang-undang apa itu 20%. Batasan. Batas 20% itu. Nah semoga aja itu dikabulkan oleh MK kan. Kalau enggak dua orang lagi dong, dua orang lagi. Kan Lu lagi. Kayak nggak ada orang di negara ini. Nah Ustadz, untuk 212 kader-kadernya ini, apa yang diberikan kesejahteraan mereka biar mereka kuat?
Iya, makanya kita harus ngebangun ekonomi keumatan, kita coba ikhtiar untuk dibangun. Makanya yang pertama di Ijtima Ulama 4 pun ada sebuah hasil rekomendasi untuk mengkonversi tabungan kita ke dalam emas, ya. Ya itu kan jadi tarik semua tabungan kita jadikan menjadi konversi emas. Nah ini tentunya ya nggak bisa dipungkiri, bank itu yang punya siapa? Rata-rata kan mereka, ya kan. Kemudian sekarang terbukti ekonomi sedang porak-poranda, bahkan negatif kan, bahkan ada yang akan mengatakan resesi sebentar lagi terjadi. Nah kalau kita kemudian mengkonversi kepada emas, kemudian resesi ekonomi terjadi, kita nggak akan rugi, ya kan. Itu ternyata luar biasa efeknya. Yang kedua, kita 21 Dumat sudah kita bangun di mana-mana, ya mudah-mudahan muncul kepercayaan, termasuk ini juga bagian upaya 212 air mineral ini bagaimana ngebangun ekonomi umat. Jadi insya Allah kekuatan-kekuatan umat ini kalau potensinya kita maksimalkan, kita manage, insya Allah akan didongkrak ekonomi keumatan. Allah Akbar. Ya itu tadi menarik ya, kawan-kawan TV One, wawancaranya cuma 30 menit, tapi saya merasa kayaknya kurang banget ya. Tapi memang harus dibataskan dengan waktu 30 menit. Saya paling utama berterima kasih karena Ustadz Slamet Ma'arif memberikan waktu untuk kita berbicara langsung, wawancara langsung tentang hal-hal yang sifatnya berbau-bau waktu ternyata terhapus, ya kan? Itu tidak ada. Dan satu hal lagi bahwa 212 ini ternyata mereka sudah memiliki manajemen atau memiliki strategi sendiri untuk kader-kadernya, untuk umat Islam terutama ya, umat Islam yang ada di 212 untuk membangun ekonomi umat yang sangat baik. Saya bangga dengan beliau karena beliau adalah orang yang sangat taat, sangat menghormati ulama-ulama ya, dan Ustadz Slamet Ma'arif ini adalah dia tidak menunjukkan bahwa saya begini, enggak, saya tahu betul beliau. Jadi alhamdulillah kita doakan Ustadz Slamet Ma'arif selalu sehat, amin, amin, istiqomah dalam perjuangan untuk amin, 212, amin, ya kan, jangan melupakan saya ya, karena insya Allah WA saya selalu dihapus atau lupa gara-gara nomor saya sih yang saya ganti-ganti itu, maka dia kaget beliau ini. Iya. Untuk itu kawan TV One, insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan narasumber yang berbeda. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan lonceng untuk channel Kawan TV One. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Dul. Sukses selalu. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Yang ketiga ini Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika.